Ikatan Komputer Semansa. Sejarah berdirinya Ikatan Komputer Semansa berawal dari KIR IPA. Pada waktu itu, KIR IPA membidangi beberapa bidang studi, meliputi matematika, fisika, kimia, biologi, dan komputer, yang memiliki orientasi pada Olimpiade Sains Nasional atau OSN. KIR Komputer yang berada di bawah naungan KIR IPA berganti nama menjadi Himpunan Pelajar Pecinta Komputer Semansa atau disingkat Hackers, yang diketuai oleh Peta S. Mandala pada Oktober 2009. Dendi Abdurrahim, Zainal Mutakin, dan Muki Hadi beranggapan bahwa tidak semestinya KIR IPA dan KIR Komputer ada dalam satu ekstrakurikuler. Bidang garapan KIR IPA dan KIR Komputer pun sangatlah berbeda. Wawasan luas tentang komputer yang harus mereka dapatkan dari ekstrakurikuler ini sangatlah kurang. Dengan diraihnya juara 2 lomba blog sekolah terkreatif se-Jawa Barat oleh Dendi Abdurrahim dan Muki Hadi menjadi suatu modal penting bagi berdirinya ekstrakurikuler ini. Berdasarkan prestasi tersebut, sekolah pun merespon baik untuk mendirikan ekstrakurikuler ini yang bergerak dalam bidang IT. Hal ini terbukti dengan diadakannya set alat robotik untuk pembelajaran. Pada tanggal 26 Agustus 2010, KIR Komputer secara keorganisasian berganti nama menjadi Ikatan Komputer Semansa atau disingkat menjadi IKS, dengan Bapak Tantan Hadian sebagai pembina utama ekstrakurikuler ini. Beliau ingin memfokuskan kegiatan IKS menjadi suatu ekstrakurikuler di lingkungan SMA Negeri 1, Kota Sukabumi untuk mewadahi minat komputer di sekolah. Di saat laporan pertanggungjawaban KIR IPA periode 2009 sampai 2010, Ikatan Komputer Semansa resmi berpisah dari keorganisasian KIR IPA. Ikatan Komputer Semansa lalu diresmikan pada tanggal 22 November 2010. Dan Dendi Abdurrahim langsung dipilih sebagai Ketua Umum ekstrakurikuler yang bergerak dalam bidang teknologi, informasi, dan robotika. Sejak didirikan sampai sekarang, Ikatan Komputer Semansa telah mengalami beberapa pergantian ketua, yaitu Dendi Abdurrahim dari 2010 sampai 2011, Rezki Pangestu-Gunarso dari 2011 sampai 2012, Oke Suryadi dari 2012 sampai 2013, Muhammad Adam Zulkarnain dari 2013 sampai 2014, Muhammad Fikri dari 2014 sampai 2015, Hasfi Gandar Kencana 2015 sampai 2016, Harisa Firdaus P dari 2016 sampai 2017, Agung Sulistianto dari 2017 sampai 2018, Ahmad Rafli Gani dari 2018 sampai 2019, dan Rangga Surya Gunawan yang menjabat dari 2019 sampai sekarang. Ekstrakurikuler ini memiliki beberapa divisi, di antaranya adalah desain, webmaster, robotik, dan visionik. Yang pertama adalah divisi desain. Dalam desain, kamu akan belajar dasar-dasar desain grafis, seperti elemen dan prinsip desain. Mempelajari elemen desain seperti titik, garis, bentuk, tekstur, ruang, dan warna menjadi materi pertama yang akan kamu temui. Selain itu, kamu juga akan belajar tentang prinsip desain, seperti keseimbangan atau balance, kesatuan atau unity, ritme, penekanan atau empasis, proporsi, kontras, dan repetisi. Lalu, mengapa seorang desainer grafis perlu mempelajari dasar-dasar dalam desain grafis? Tujuannya agar mampu merancang suatu desain yang berkualitas, menarik, dan berguna untuk memvisualisasikan ide atau memecahkan masalah tertentu.
Yang kedua adalah divisi robotik. Robotik adalah salah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan AYN, konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Robotik terkait dengan ilmu pengetahuan bidang elektronik, mesin, mekanik, dan perangkat lunak komputer. Dalam robotik, ada beberapa hal yang dipelajari, yaitu yang pertama, kita akan menggunakan brick Lego berbagai bentuk dan warna yang ditempelkan pada sebuah plate untuk kemudian dibentuk menjadi apapun sesuai dengan tema pelatihan. Yang kedua, kita akan mempelajari prinsip mekanika sederhana. Yang ketiga, kita akan mempelajari cara membangun dan memprogram model sederhana dengan software komputer. Dan yang keempat, kita akan membuat proyek mekanik yang bisa bergerak dengan tenaga motor. Yang ketiga adalah divisi webmaster. Webmaster adalah sebutan dari seseorang yang ahli dalam dunia web. Tugas webmaster biasanya adalah untuk memastikan bahwa web server, perangkat keras, dan perangkat lunak yang beroperasi secara akurat yang merancang halaman website dan juga bisa memeriksa jaringan melalui situs. Webmaster juga harus berpengalaman dalam perangkat lunak transaksi web, perangkat lunak proses pembayaran, dan perangkat lunak keamanan. Hal-hal yang dilakukan oleh webmaster biasanya adalah yang pertama, membuat materi atau isi situs web. Yang kedua, mendesain arsitektur web. Yang ketiga, menerapkan aplikasi web. Yang keempat, membuat tampilan web. Dan yang kelima adalah mengelola situs web. Dalam divisi ini, kita akan mempelajari cara membuat web melalui HTML, CSS, dan PHP. Dan divisi terakhir yang ada di IKS adalah divisi visionik. Divisi ini bergerak dalam bidang pembuatan, editing video, atau dalam dunia perfilman dikenal dengan sinematografi. Divisi visionik terbentuk dari turunan divisi desain yang sama-sama bergerak dalam bidang pembuatan dan editing seni digital. Visionik juga merupakan divisi yang baru-baru dibentuk di IKS. Selain mempelajari materi sesuai divisi, IKS juga sering mengadakan event menarik loh, seperti festival IT setiap tahunnya. Lomba-lomba yang diadakan antara lain seperti e-sport competition, desain poster, dan juga desain PowerPoint.